Lagi apa? Kenapa dia? Tanya Donna sinis. Dia sedang tidak enak badan, ucap Rafael sambil memegang tangan Rosa dengan erat. Lo kok perhatian banget sama dia? Gue kan istri sah lo. Daripada lo diam di situ, mending gue pijit badan gue. Ucap Donna pada Rafael. Rafael pun menuruti kemauan Donna yang terkesan bosi. Dengan kesalannya, Rafael meluapkan semua itu pada Donna. Kamu gak bisa ya berlaku lembut sama Rosa? Tanya Rafael. Donna pun berbalik arah sambil mengomel pada Rafael. Apa Tante Lorena juga berlaku lembut sama gua? Tanya Donna. Gak harus keburukan dibalas keburukan, ucap Rafael. Rafael, lo masih butuh uang kan? Lo masih mau hidup kan? Tanya Donna dengan angkuhnya. Iya, memang kenapa? Tanya Rafael. Kalau gitu, turuti apa yang jadi perintah gua, ucap Donna. Rafael pun tidak bisa menolak. Dia menuruti apa yang diperintahkan Donna dengan sangat terpaksa. Di situasi lain, Donita kini hidupnya tanpa beban. Dia tengah menikmati liburannya di Singapura bersama Kevin, berbelanja dan menikmati fasilitas mewah. Juga mereka tak sungkan-sungkan memperlihatkan kemesraan di depan umum layaknya insan yang sedang mabuk asmara. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata kedekatan Kevin dan Donita sedang dalam intaian seseorang yang tak dikenal. Namun mereka berdua tak menyadarinya. Malam itu Donita tengah merenung di kamarnya. Dia tak pernah merasakan indahnya jatuh cinta dengan seseorang yang ia cintai, apalagi orang itu membalas cintanya. Kevin pun tanpa diketahui masuk ke kamar Donita. Mereka menikmati pemandangan malam bersama. Kamu suka? Tanya Kevin. Iya, aku suka, ucap Donita. Aku ingin malam ini semakin berkesan, ucap Kevin. Gimana caranya? Tanya Donita. Pejamkan mata kamu dan rasakan, ucap Kevin. Dia pun menyentuh bibir Donita dan menciumnya dengan lembut. Mereka berciuman di kamar itu dan melanjutkannya di ranjang. Namanya orang sedang jatuh cinta, apapun itu pasti lupa. Donita terbangun dengan tubuh yang hanya berbalut selimut. Ya Tuhan, apa ini? Ucap Donita terkejut. Kevin pun terbangun dan melihat Donita yang panik. Kenapa? Ada apa? Tanya Kevin. Kita sudah berbuat apa? Tanya Donita ketakutan. Hal seperti ini harusnya sudah biasa kamu lakukan, ucap Kevin. Vin, jujur aku takut, ucap Donita. Sudah tenanglah, semua akan baik-baik saja, ucap Kevin menenangkan. Di kediaman Alvin, Lorena terlihat kesal dengan pernyataan jika Rosa hamil anak dari Rafael. Kok mama marah? Bukannya mama senang? Tanya Rosa pada Lorena. Mama kecewa sama kamu. Kamu menjalin hubungan sama Rafael sampai hamil. Mama gak mau Rafael nikahin kamu, ucap Lorena. Kok gitu sih mah? Aku gak bisa kelain hati, ucap Rosa. Posisi CEO itu masih kuat di tangan Donita. Bagaimana bisa Rafael merebutnya? Bukti konkretnya, kita malah jadi pesuruh Donita di rumah ini, ucap Lorena. Aku gak mau ya kalau aku harus menikah sama laki-laki lain. Mana ada sih laki-laki yang mau nikahin aku, ucap Rosa. Ya pasti ada dong, kamu kan cantik, ucap Lorena. Memangnya aku mau dinikahkan dengan siapa? Tanya Rosa. Mama mau jodohkan kamu sama Kenzo, dia tampan dan kaya. Kapan lagi kamu dapat laki-laki seperti dia? Tanya Lorena. Aku gak mau mah, dia bukan tipeku, ucap Rosa. Tiba-tiba Rafael datang dan mengecam pendapat Lorena. Aku gak setuju mama menikahkan Rosa sama Kenzo, ucap Rafael. Kenapa? Daripada sama kamu yang gak punya predikat apa-apa. Kalau ngehamilin doang sih Kenzo juga pasti lebih pintar, ucap Lorena. Iyalah, secara dia lelaki murahan, ucap Rafael. Lebih murahan kamu yang mau sama adik tiri istrimu sendiri, ucap Lorena dengan membalas nada ketus. Rafael yang kesal langsung meninggalkan Lorena dan Rosa. Kenzo dan Donna tengah mengobrol di halaman, sedangkan Rafael melihat kedekatan mereka dari kamar atas. Kenzo mulai memegang tangan Donna dengan mesra. Jangan berlebihan, aku hanya wanita biasa, ucap Donna. Aku suka sama kamu, Donita, ucap Kenzo.
Aku bukan Donita. Aku Dona kembaran Donita. Donita tidak ada di sini. Posisinya sudah aku gantikan. Ucap Dona. Kenzo pun langsung melepas genggaman tangannya. Kenapa? Kok kayak yang takut? Tanya Dona. Aku menyukai Donita yang berdansa bersamaku di Spanyol. Bukan kamu, ucap Kenzo yang mulai menjauh. Jangan takut, yang berdansa saat itu adalah aku, ucap Dona. Benarkah? Tanya Kenzo. Iyalah, aku di sini hanya bertugas untuk membalaskan dendam Donita dan mamahku yang mereka buat menderita, ucap Dona. Aku akan bantu kamu sepenuh hati, ucap Kenzo. Kamu jangan panggil aku Dona, panggil aku Donita, karena aku sekarang dalam masa penyamaran, ucap Dona. Baiklah, ucap Kenzo. Oh ya, aku gak nyangka ternyata papa memilihkan aku, lelaki setampan dan seberani ini untukku, ucap Dona. Aku juga gak nyangka bisa dipilihkan wanita sepintar dan setangguh ini, ucap Kenzo sambil mencium tangan Dona. Dari atas, Rafael memandangi Kenzo dan Dona dengan sinis. Wanita yang gatal dan laki-laki yang gak tahu diri. Sikap Donita sama sekali tidak mencerminkan wanita bersuami, batin Rafael. Tak lama Kenzo izin hendak ke kamar kecil. Di dalam rumah dia bertemu dengan Lorena. Permisi tante, saya mau numpang ke toilet. Sebentar, ucap Kenzo. Kebetulan toilet di rumah ini pada rusak dan yang bisa dipakai hanya di kamar Rosa, ucap Lorena. Kenzo pun pergi ke kamar Rosa dan menggunakan toiletnya. Saat itu Rosa masuk kamarnya dengan menggunakan lingerie seksi dan mengunci pintu kamar mandi itu selama 10 menit lamanya. Dona yang lama menunggu akhirnya menyusul Kenzo. Lorena pun menunjuk kamar Rosa karena Kenzo masuk ke kamar Rosa. Hingga akhirnya Rosa yang telah diberi aba-aba pun membuka pintu kamar mandi. Saat pintu itu dibuka, Kenzo kaget dan dengan penampilan Rosa. Ya Tuhan, jadi kamu yang mengunci pintu, marah Kenzo. Saat itu Dona menunggu di depan kamar Rosa. Ketika Kenzo keluar dari kamar itu, Dona melihat Rosa yang tengah menyandar mesra pada Kenzo. Kenzo, kamu habis ngapain sama dia? Tanya Dona. Aku kan habis